waktu kalau udah selesai parkir itu kan kebetulan kan kadang kita bawa ke base camp, kadang tak bawa pulang. Itu kan kalau mau kepake itu ya kita kan ada alarm sen itu kan bunyi. Nah itu berarti besok mau dipakai. Gitu. Itu pasti ya Pak, setiap kali Iya. ada yang mau pakai. Oh iya toh Pak. Ya pengalaman yang tak amati. Gitu ya. Alamat terang, lokasi jelas kita langsung. Satu nyopir, yang satu jaga sambil tidur. Hanya tidur di belakang. Di belakang Kalau bareng nggak ada sama jenazah itu ya Pak? Iya, sama jenazah itu di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam kembali bareng kami Dimensi Alam Official. Malam hari ini kita spesial tidak penelusuran dulu ya Mas Angga ya. Yes, karena kita untuk selama bulan Ramadan kita libur dulu. Libur dulu, tapi juga nggak tahu nanti misalkan ada jadwal. Oke, gas. Yes. Karena berhubung banyaknya permintaan netizen kemarin yang sudah masuk, Mbak, apa nggak ada sesi podcast untuk Dimensi Alam, terus masih banyak lagi yang lainnya. Mbak, syaratnya untuk uji nyali apa? Ternyata banyak banget loh Mas Angga itu. Banyak Mbak, mulai dari DM ataupun mulai dari komen-komen yang di TikToknya kita itu sangat banyak sekali. Iya. Jadi Antusiasnya penonton ternyata atau fans kita tuh cukup tinggi, biasa. luar biasa. Kita disuruh konten terus berarti. Iya, dan itu akan kita jadwalkan satu persatu. Yes. Untuk yang kemarin sudah DM, nanti harap ditunggu, mungkin kita ngubungin lagi kapan jadwalnya penelusuran gitu. Dan untuk sesi kali ini, malam hari ini spesial, kita kedatangan salah seorang narasumber yang luar biasa pengalamannya di bidang apa Mas Angga? Di bidang ambulans, tepatnya relawan ambulans. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ambulan ya, pengalaman menjadi supir ambulan itu yang bekerja itu selama 24 jam nonstop ya Pak ya? Ya. Wow, dan sering melewati mungkin jalanan yang Sepi. sunyi, sepi, Angker, ya kan? belum lagi Pasti. kalau melewati kuburan-kuburan. Betul. Ya. Kalau orang melihatnya itu supir ambulan itu sering melibatkan pengalaman mistis. Yes. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan salah satu kisah dari beliau, Pak Susanto. Ya. Yes, Nama Pak kerennya Susanto. Pak Anto Kumis. Pak Anto Kumis. Oke. Ya maklum baru ketemu pertama ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak. Mungkin salah sedikit nggak apa-apa ya. Jadi kemungkinan semua anggota relawan ambulan mungkin pada kenal dengan beliau. Sudah tidak asing Karena punya lagi. ciri khas ya. Kumis. Jadi memang Pak Anto ini memang harus punya kumis terus nanti. Soalnya sudah menjadi ikon. Dan kita akan mendengarkan cerita dari beliau selama kurang lebih beliau menjadi supir ambulan selama 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. Ya, kurang lebih 10 tahun. Dan pasti sudah banyak Sangat sekali amat banyak. cerita-cerita. Oke, jadi terima kasih Pak Anto sudah mau bergabung dengan kami untuk malam hari ini. Jadi sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya dan Mbak Neti yang akan tanyakan kepada Anda nantinya, dan tidak luput juga para fans dan pecinta Dimensi Alam Official juga penasaran nih. Jadi karena kan orang identik kalau untuk ambulan itu, kalau konon kata orang itu mistis ya Pak ya. Karena kan memang Anda ada membawa untuk jenazah, mengantarkan jenazah. Betul. Yang biasanya kita sebut bisa dengan sebutan mayat, gitu kan ya. Dan terutama gini Mas, itu entah korban meninggal, Iya, betul. korban kecelakaan itu Pembunuhan. kan ya. Pembunuhan. Yes, Wah. betul. Jadi mungkin sangat banyak sekali saya percaya itu kisah-kisah Anda mulai dari suka duka nanti akan kita ceritakan di sini. Siap, Ya. oke. Dan konten ini tidak akan ada blur, tidak akan ada rekayasa, Benar. semua real apa Semuanya adanya. real. Ya. Pengalaman full dari Pak Anto, Pak Anto. Kumis sendiri. Kumis. Baik. Silakan untuk Pak Anto. 10 tahun lamanya Pak Anto
menjadi supir relawan ambulan itu ceritanya awalnya tuh Pak Anto menjadi seorang supir relawan ambulan itu kenapa Pak? Kenapa? Latar belakangnya apa? Mungkin bisa mulai dari situ. Dan yang membuat Pak Anto termotivasi untuk menjadi sopir ambulan itu Betul. apa? Karena kan itu semacam Pekerjaan dengan yang- kata-kata relawan juga, walaupun tidak relawan, itu pun misal supir ambulan rumah sakit pun itu tanggung jawabnya cukup besar. Benar. Dan itu pekerjaan yang jiwanya juga besar gitu kan. Nah, latar belakangnya Anda ingin berkutat di pekerjaan itu kenapa Pak? Ya. Oke, langsung kita Boleh, jawab. silakan Pak Anto. Oke, kalau saya yang jelas pertama awal punya keinginan menjadi driver ambulan itu satu panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Jadi dari itu kita lihat untuk masyarakat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita dan bantuan dari kita. Apalagi di ambulan ya untuk transportasi istilahnya penjemputan dan pengondisian itu entah itu kecelakaan, entah pembunuhan, penemuan mayat, terus istilahnya dan lain-lain itu kita bermotivasi intinya membantu. Jadi membantu untuk meringankan masyarakat yang tidak mampu. Ya. Intinya kita membantu tidak istilahnya tidak memungut biaya. Kebetulan kita juga punya organisasi yang dulu kita pegang, yang dulu kita besarkan. Dan jadi motivasi saya ingin membantu masyarakat yang tidak mampu. Ya. Seperti itu. Luar Awalnya. biasa. Memang panggilan jiwa ya Mas. Betul, makanya tadi kan saya juga bilang kalau ini dengan kata-kata relawan itu kan lebih besar lagi. Karena kan beliau pasti, mohon maaf, dari segi tarif pasti kan tidak ada. Iya, benar. Beliau dengan sungguh-sungguh mengantarkan gimana caranya jenazah tersebut ke tempat tujuan tanpa mengharapkan imbalan. Seperti itu ya Pak ya? Yes. Luar biasa Yang sekali. memperkuat itu. Wow. Dan mungkin untuk pengalaman kayak itu kemarin pasca COVID, Iya. itu banyak Pak. Nah untuk saya pribadi kalau pas COVID itu memang ya 1, 2, 3 kita menangani, cuma istilahnya kalau untuk ambulan kita kemarin kita untuk evakuasi yang sehat-sehat, jadi yang non COVID ya, Iya, yang COVID yang enggak, cuma yang lainnya itu kita nggak tahu, tapi untuk kita itu kita serahkan yang lainnya. Ya. Kemungkinan dibagi kali ya Mas, ya, Betul. karena saking banyaknya hampir tiap jam itu kemarin tuh waktu COVID tuh ada yang meninggal. Betul. Apalagi kan Ya, mungkin banyak yang sebanyak-banyaknya unit ambulan itu kan Iya. pasti lebih banyak pada saat itu korbannya. Kan seperti itu ya Pak ya, betul ya. Dan kebetulan mungkin di bagian Pak Anto ini mungkin untuk yang bertugas membawa pasien ya, Ya. pasien-pasien ya. Dan mungkin untuk pengalaman yang lainnya Pak, Itu mungkin pernah nganter mayat yang paling jauh itu di mana Pak Iya, Anto? betul. Oh ya, nah untuk saya kalau timur itu kita pertama kali malah ke timur itu ke ujung Sumeneb sana. Sumeneb. Ya, Wow. Madura. Madura. Kalau arah barat itu perbatasan Palembang. Wih, Pernah Sumatera ya Pak ya. Palembang, Wow. wow. Nyebrang juga berarti kan. Tasikmalaya, Tasikmalaya. udah pernah. Nah, kalau Jakarta ya sering. Sering ya. Tapi pada saat mengantar itu ya Pak ya. Ya. Di sini yang ingin saya tanyakan itu jenengan tuh sendiri atau ada pihak keluarga yang ikut Pak? Karena kan mungkin penonton juga penasaran nih di sini nih, ya kan? Kalau kita itu kalau satu unit itu kan 2 driver sama nanti didampingi keluarga kalau ada. Dan juga pernah kita driver 2 sama
jenazah satu, nggak ada keluarga. Jadi gantian. Gantian Iya, jadi. iya, iya. Itu ke Jakarta. Itu dari rumah sakit. Gitu. Rumah sakit diantar ke Jakarta. Cuma kita hanya dikasih Google Map. Oh, jadi via Iya, baik, baik, baik. Jadi kita operan gitu loh. Satu jaga di belakang, satu nyupir. Oh gitu, gantian terus ya Pak ya? Gantian. Iya, iya, iya. Tapi memang, mohon maaf, memang untuk drivernya sendiri itu setiap pengantaran memang 2 Pak? Atau pernah ada kejadian karena kepepet dan keadaan mendesak, itu tunggal? Pernah Pak? Yang kita alami itu dulu kan sebagai divisi tetap kita utamakan misalnya kalau luar kota itu 2. 2. Paling tidak tetap 2, cari teman yang longgar yang bisa nyopir. Soalnya resiko juga Kalau yang dekat-dekat itu mungkin sendiri ya ada pernah ya Pak ya. Sering, karena emergency kita dari Mako atau dari pas standby di rumah itu langsung begitu ada telepon kita alamat terang, lokasi jelas kita langsung berangkat. Begitu ada telepon kita bergerak. Dan juga kita yo istrinya enggak itu tadi dari awal tidak mungut biaya. Jadi kalau untuk lokalan jujur aja untuk lokalan dulu itu kita free. Entah itu orang enggak punya, orang kaya setengah Sama. kita sama rata. free, Toh kalau ada yang ngasih kita juga tidak matok nominal. Monggo silakan. Seikhlasnya gitu ya. Betul. Mau berapa monggo infak terbaik dari pengguna. Kadang ya juga ada non sewu. Ada orang punya, orang misalnya berkecukupan free juga ada. Yang miskin juga begitu. Malah lebih dari orang yang punya. Jadi ada jelas per hari per bulan tuh itu. Jadi penghasilan itu dari infak-infak orang-orang itu yang Iya. manggil kita. Jadi misalnya dari organisasi kita memang tidak matok harga. Baik. Jadi mohon maaf untuk penghasilan bisa dikatakan tidak menentu ya Pak ya? Iya. Tidak. Di situ poinnya Mbak Neti. Betul. Jadi memang balik lagi tadi yang kita awal, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memiliki jiwa besar. Benar. Padahal kehidupan ini kita sangat amat butuh uang. Apa-apa harus dengan uang. Maksudnya kita makan dengan uang, beli bensin dengan uang, segalanya pakai uang ya. Tapi memang hanya orang-orang tertentu tadi ya, yang mendapat panggilan jiwa tadi ya, luar biasa. Betul. Dan mungkin untuk pengalaman yang lain Pak, mungkin pernah nggak ketika mengantarkan jenazah mungkin di malam hari atau di tengah hutan atau mungkin di pemakaman atau apa, melihat sosok atau mengalami kejadian-kejadian mistis kayak gitu Pak? Ya memang dulu pernah sih kita waktu sebelum kita mengurusi ambulan, kita terjun di ambulan juga pernah itu ada seseorang istilahnya datang ke rumah itu kan istilahnya minta ingin ikut ke ambulan itu. Dan juga itu kita pokoknya pesen sama Mbah itu kan pokoknya tidak ganggu keluarga saya, tidak ganggu untuk teman-teman relawan dan juga bantu kegiatan kemanusiaan organisasi relawan. Sebentar Pak, mohon maaf saya potong. Itu yang datang ke rumah itu sosok? Sosok. Oh. Sosok yang jelas bisa komunikasi kayak seperti ini. Tadi saya pikir tuh manusia loh, ya kan? Saya pikir manusia tadi. Iya, tapi Pak tadi bilang untuk pengen ikut ke ambulan, jadi saya berpikirnya ke situ. Betul. Saya tadi agak rancunya di situ, betul. Terus Pak? Ya, secara logika itu nggak masuk akal sih. Cuma perasaan saya itu memang itu ada sosok betul kayak kita komunikasi. Kayak ngobrol gitu iya, ya?
ngobrol. Yang tahu cuma kita berdua. Pak Anto sendiri ya, Ya. waktu itu ya. Dan akhirnya juga ya ikut terus bantu kita di organisasi. Selama berapa tahun itu? Lama juga Pak itu ikut di Itu ikut organisasi? di istilahnya bantu kita itu saya perhitungkan tuh sekitar 3 tahun lebih lah. 3 tahun. Terus lepas. Itu berarti ikut dengan mobil yang Anda Iya, pegang ya Pak? yang Ya? pegangan saya. Khusus Tapi pegangan saya. selama pertemuan Anda di awal dengan beliau, sosok tersebut yang mbah-mbah tadi ya, Iya. berarti cowok ya Pak ya? Cowok Mbah ya. Kakung Mbah ya? Kakung, Mbah Kakung. Baik, nah itu semenjak itu selama 3 tahun itu apakah bertemu lagi Pak? Si- Oh, anu, Ya. Ya. ngerti ya ini? Datang, Iya, sepertinya gitu. nggak apa-apa. Nanti coba ya. Nih, udah mulai ya? Atau mungkin Ya, jadi selama 3 tahun tadi ya Pak Anto ya, kan jenengan bilang bahwa sosok tersebut yang Mbah Kakung berarti ya Pak ya? Iya, betul. Mbah. Mbah Kakung itu dari awal ingin ikut ke mobilnya Pak Anto. Ya. Itu apakah selama 3 tahun itu Anda bertemu lagi Pak? Mungkin di selama perjalanan mengantar jenazah ataupun mungkin di mobil, mungkin Anda pas istirahat itu apakah pernah bertemu lagi Pak? Untuk komunikasi seperti awalnya itu tadi. Oh ya, untuk simbahnya itu hanya pertama kali komunikasi, izin ikut sudah. Yang lainnya cuma istilahnya bantu, istilahnya tidak kelihatan. Cuma membantu dari kita istilahnya ngantuk, benar ngantuk. oh gitu. Jadi untuk perjalanan diberikan kelancaran walaupun itu kita punya Tuhan, Betul. punya Allah ya. Itu juga kan roh ya. Betul. Kita tidak tahu, cuma intinya dari awal kita sudah istilahnya ya bukan perjanjian lah. Saya awal dia minta izin pokoknya jangan ganggu teman-teman dan keluarga saya dan bantulah kegiatan organisasi. Organisasi. Ya. Betul. Itu enggak, kita tidak ketemu lagi. Ya, setuju saya kalau itu. Jadi memang gitu ya Mbak Deti ya. Jadi Iya. memang walaupun kita punya Allah, kita punya Tuhan, memang kita bersujud pada Tuhan atau Allah. Cuma balik lagi kita hidup berdampingan, mereka pun juga bisa membantu kita, mereka pun juga sebaliknya bisa mencelakai kita. Gitu ya, betul ya. Banget. Dan kita diwajibkan untuk percaya. Yes, betul. Apalagi yang sudah punya pengalaman seperti Pak Anto ini kan, didatangi, ditemui dan ternyata beliaunya ini baik, membantu mempermudah selama perjalanan kemanapun bawa jenazah atau bawa pasien. Yakin entek. Nek aku rak yakin sih. Full lah. Sepertinya ada yang bergabung. Mau full lah. Ya, Sampai Pak Anto belum izin ya, Pas banget ketika Iya, kita Pak ngobrolin. Anto belum izin. Oh iya sih. Jenengan belum bilang, Pak. Harus jenengan yang bilang soalnya. Coba dijawab dulu Pak. Coba dijawab dulu. air putih loh. Oh, minta air putih. Minta air putih, air put. Guna kuan apa gelas. Soalnya ada di sini, tapi harus Pak Anto sendiri. Masih live? Masih. Oh, ada kendala sedikit. Kendala sedikit seperti biasa guys, Ada kendalanya kendala. itu. Ya, percaya nggak percaya, tapi memang ini ada kendala. Iya. Jadi ini ada sedikit Kendala. kendala, tapi bagi kita nggak kendala ya Mas, bukan kendala ya. Mungkin kita diingatkan ya, Betul. karena apa yang sosok yang kita bahas ini tadi, beliaunya datang dan mungkin jadi pelajaran juga buat kita Ya. karena Pak Antoknya belum izin.
Dan tadi kita juga lupa menanyakan hal tersebut ya Mbak ya. Biasanya Iya. juga kita tanyakan. Ya. Jadi beliaunya ini sedikit kurang berkenan atau tersinggung Iya. lah intinya gitu, karena belum kita izin dulu dari Iya. awal. Betul. Dan harus Pak Antoknya yang izin. Yang komunikasi Tidak sama bisa beliaunya. diwakilkan oleh saya atau Mbak Neti. Gitu. Sampai mana tadi Mas Angka? Jadi ada kendala sedikit. Ada kendala sedikit, Ya, mohon maaf tapi sekali. tapi bukan kendala sih sebenarnya, cuman memang kita diingatkan aja. Betul. Ya, karena apa? Karena setiap kali pembahasan hal seperti ini tuh sangat sensitif. Betul sekali. Dan mungkin kesalahannya kita tadi belum izin sama beliaunya yang kita bahas ini tadi. Ya, kita juga tidak menanyakan kepada Pak Anto tadi ya. Biasanya kita agak care untuk hal tersebut ya. Kelewat. Ya mudah-mudahan setelahnya ini sudah aman lah, lancar lah semuanya lah. Ya, Gimana, aman Pak Anto? cuman ya Pak Anto ya. Hei. Baik, kita lanjut nggak apa-apa ya Pak ya? Oke, kita lanjut. Ya, jadi melanjutkan yang tadi Pak Anto. Jadi saya mau bertanya di sini Pak, kalau misalnya sebagai supir ambulan, karena mungkin itu pertanyaan dari saya sendiri juga sih, itu kita kan membawa jenazah tuh Pak. Iya. Apakah ada ritual atau mungkin yang dilakukan khusus sebelum melakukan pengantaran tersebut Pak, Perjalanan. atau setelahnya? Untuk kita pengantaran jenazah itu kita hanya berdoa. Ya kalau agama Islam ya cuma saya itu Al-Fatihah. Saya minta doa atau perjalanan kita dilancarkan, terus diselamatkan sampai tujuan, dari berangkat sampai kita kembali ke pulang. Seperti itu. Selanjutnya kalau pas pengantaran selesai, terus kan mobil kan otomatis kan dicuci ya Pak ya? Itu apakah dicuci dengan air biasa kah? Atau mungkin Ada ya, karena kan ada Hal-hal mungkin yang lain. pakai kembang atau pakai Iya. apa mungkin Pak? Dan kita setelah habis giat, pengantaran jenazah itu kita hanya cuci biasa itu. Cuci biasa pakai ya? air Tidak biasa seperti itu ya. awal yang kemarin pas waktu yang kita bicarakan, itulah namanya sesepuh yang izin sama saya mau pakai itu sebelumnya itu. Iya, Yang lainnya Biasa ya Pak ya? biasa. Yang penting Kita bersih cuci, ya? Yang penting kita sterilkan. Pokoknya setiap kita giat itu harus kita bersihkan. Kan kita untuk ambulan kita kan istilahnya fleksibel. Kita pakai untuk jenazah, pasien. Itu biar istilahnya sewaktu-waktu kita bisa siap Iya. melayani masyarakat yang membutuhkan. Baik. Mungkin Mbak Neti ada pertanyaan lagi Mbak Neti? Dan untuk Pak Anto misalkan sedang melakukan pengantaran jauh ya. Tadi kan pernah bilang kalau pernah juga dulu cuman ada 2 driver dari keluarganya, nggak ada. Terus itu misalkan di perjalanan capek, ngantuk gitu gimana Pak? Ya kalau kita kan 2 driver itu kan kita gantian. Oh bergantian. Jadi kita satu nyopir, yang satu tidur. Jaga sambil tidur. Sebenarnya tidur di belakang. Di belakang Kalau nggak bareng ada, sama jenazah iya, itu ya Pak? Iya, sama jenazah itu di sampingnya. Tidur. Jadi nanti kalau udah misalnya capek, letih atau ngantuk, itu biasanya kan kasih kode untuk drivernya. Drivernya. Minggir dulu, terus oper gantian. Sama aja, jadi ketika cuma 2 driver, yang satu tidur di belakang, otomatis Pak Anto sendiri pun nyetirnya juga sendiri tanpa ada teman ngobrol gitu ya Pak ya. Ya, Pernah nggak itu di jalanan itu ngelihat sosok atau kejadian-kejadian gitu? dulu juga pernah kita dari rumah sakit di
Dari rumah sakit ya itu? Dari rumah sakit kebetulan itu kita antar jenazah itu umur 5 tahun kalau salah. Masih anak-anaknya itu? Itu juga ada istilahnya gangguan. Gangguannya apa? Gangguan ya dari awal. Kita kan berangkat dari rumah sakit itu jam 10 malam. 10 malam. Jadi begitu keluar dari rumah sakit itu kondisi kalau ndak pas giat itu kan biasa lampu di kota-kota kan Iya, terang semua. terang semua. Nah itu pas waktu bawa itu kan yang saya alami itu. Jadi kayak apa itu oncor itu, tintir itu. Kayak obor, Ya, obor kayak itu ya? obor itu sepanjang perjalanan. Dan juga untuk unit saya, ambulans saya itu nggak bisa kenceng. Biasanya saya curiga saya itu sadar saya. Biasanya saya itu kan nun sewu. Dulu kan julukan saya kan driver alap-alap. Saking kencengnya itu ya, yang Jujur ngebutnya saja. ya. Betul. Nah itu kan biasanya kan saya nggak pernah disalip. Itu kok Banyak sepeda motor kok bisa padanya nyalip ya. itu begitu perjalanan sampai istilahnya sampai dari Solo sampai perbatasan mau masuk Wonogiri itu kita sadar itu ada sesuatu. Saya kan minta keluarga itu kalau sama kru saya minta air putih gitu. Dan saya sebisa mungkin Iya. saya berdoa. Mendoakan Ya itu kita Bismillah Al-Fatihah 3 kali, udah kita langsung kita di depan kaca depan. Depan kaca kita mobil. guyurkan. Airnya itu tadi Air ya Pak ya? itu yang kita Dan doakan didoakan. tadi. Ya alhamdulillah Allah memberikan pertolongan pada saya. Begitu habis kita Siram siram pakai pakai air. air itu alhamdulillah Lancar. begitu selesai langsung kita kipas toh. Wah, terang sekali ya. Berarti anak ini istilahnya mau ganggu saya perjalanan saya. Ini nakal gitu ya. Anaknya nakal. Ya saya batin. Wis tak tulungi, aku yo ora njaluk apa-apa. Terus tak target teko ngomah, aku sementing perjalanan lancar. Ya alhamdulillah. Lancar Begitu. setelah itu ya. Air kita siram, terang semua. Nah kecepatan Ikut maksimal. maksimal ya. Yes, 110 kali ya. 100 sampai itu tujuan kalau tidak salah di Jatisrono. Itu Wonogirinya Jatisrono. Oh. Nah, Lumayan terus sih, lumayan. masih lagi nakal lagi, mau nyampe di Masih rumah. lagi? Mau nyampe di rumah itu kan kebetulan rumahnya anak itu kan di pinggiran, kan banyak bambu-bambu itu. Bambu. Itu pateng kerengkat itu. Kan sampai sana itu biasanya saya skate itu 1 jam 1,5 sampai. Itu sampai kira-kira 3 jam. Padahal nggak macet ya Pak ya kondisinya ya? Normal ya? Macet, lancar. Luar biasa. Nah begitu masuk kan agak turun sedikit. Iya. Ya begitu kan juga saya tahu udah apa posisi saya ngantuk enggak. Ya ngantuk ya ora. Itu lah ya ndonga lagi. Berdoa lagi ya. Pokoknya iki teko omah, Le. Ben tak masalah. Begitu angin sama angin. Langsung ada angin ya tuh. Habis itu ya berdoa lagi udah. Diserahkan. Saya serahkan, istilahnya mobil saya parkirkan, udah saya langsung turun. Saya minta istilahnya cari air kan, saya terus sholat dulu. Kebetulan kan pas waktu itu double giatnya berturut-turut gitu loh. Sampai saya istilahnya untuk ngisaknya lupa, ya. Jadi tak teruskan itu. Di jamak ya Pak ya. Sholat dulu terus ada yang saya dari keluarga ya. Saya beranikan tanya, iki wonten mriki napa Jawa? Iya. Napa nggih angin kayak wau? Mboten. Mboten. Ya udah, pun. Yang penting terus kula
Yang penting aku teko ngomah, tak terkait teko ngomah wis. Iya, sudah Aku sampai. izin balik yo. Bilang gak ono keselamatan sampai base camp lagi. Tapi sepulangnya aman, Pak? Ya Sepulangnya alhamdulillah aman. Aman ya. Aman. Ya selama istilahnya kita masih ya juga di logika apa di itu kan nggak masuk akal. nggak masuk Nggak akal. bisa. Cuma kita juga tahu atau apa istilahnya barang goib itu pasti ada, yakin ada. Betul. Tapi kita sebagai istilahnya beragama kan tetap yang di sana. Iya. Kita kembali lagi ke Sang Pencipta. Ya. Terus untuk Pak Anto tuh pernah nggak tidur di ambulan? Mungkin habis pengantaran jenazah dari jauh, mungkin istirahat, tidur sebentar atau gimana? Pernah, Pak? kalau tidur di ambulan tuh sering, Oh, sering. hampir tiap hari. Mungkin saking capeknya. Tidur di belakang itu, Pak? Iya, Jadi mobil berhenti terus Pak Anto tidur. iya. Wow. Dulu pernah dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya terus mampir teman kita Banyumas. Kan berangkat saya, pulangnya ke teman saya. Itu dari Banyumas sampai rumah itu saya tidur terus. Tidur terus. Tidur sama peti itu. Kan saya nek di Tasikmalaya itu kan kita dari rumah sakit atau dari pihak keluarga yang kita bantu itu kan tuh dari sini kan bawa peti. Kalau di sana di Tasikmalaya nanti diganti pakai tandu. Kayak anu itu loh, kayak sejenisnya bambu-bambu itu tuh dianyam itu. Lah nanti petinya suruh bawa pulang. Oh, Itu sudah kita tiga kali kita bawa pulang, suruh balikin ke rumah sakit atau dibuang di sungai. Waduh, kalau dibuang. maaf kalau dibuang di sungai nanti kita ada masalah. iya betul betul. Kalau dibuang di sungai kan nanti kan ditelusuri kan kita yang kena. Iya, Misalnya buang mayat. Nah, kecuali kalau itu dianjurkan dulu mungkin ya, Pak ya. Iya betul. Ya tetap kita bawa pulang. Kita bawa pulang ke base camp. Itu pernah yang satu kita pakai untuk istilahnya tempat alat-alat. Berarti alat-alat evakuasi lah, barang istilah alat-alat Iya. untuk evakuasi. Evakuasi. Pakainya peti. Pakainya penting. Iya. Belum apa-apa orang lihat udah takut, Pak itu. Betul. Dikira bawa mayat. Tapi Pak Anto sendiri itu pernah nggak Pak? Karena kan yang jenengan bawa itu adalah jenazah. Pernah nggak seketika sudah selesai tugas, jenengan pulang ke rumah, nah itu ada sosok arwah yang ikut. datengin jenengan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan melewati jenengan, pernah nggak Pak? Mungkin lewat mimpi atau Ya, apa? atau mungkin langsung? Iya, kalau saya selama bawa ambulan, kalau nemoni saya tuh, ya, nggak pernah. Ya, cuma satu simbah itu tok. Yang lainnya cuma apa istilahnya yo gimana ya? Yang mengetahui itu malah sekeliling saya. Oh gitu. Jadi istilahnya ambulan tuh kayak goyang-goyang sendiri. Tapi yang di dalam itu saya tidur di sana. Jenengan tidur di ambulan itu. Tapi yang di luar kelihatan kalau bawa ambulan itu goyang ya Pak ya, pada saat jenengan tidur ya. Kadang kan waktu kalau udah selesai parkir itu kan kebetulan kan kadang kita bawa ke base camp, kadang tak bawa pulang. Itu kan kalau mau kepake itu ya kita kan ada alarm sen itu kan bunyi. Nah itu berarti besok mau dipakai. Gitu. Itu pasti ya, Pak. Setiap kali Iya. ada yang mau pakai. Oh iya toh Pak. Ya pengalaman yang tak amati. Seringnya gitu ya? Iya. Oh baru tahu loh saya itu. Kadang gini, malah keponakan saya itu pernah ambulanmu mambungi dar-dar ngopo lek. Oh. Ya wis. Cuma aku. Oh gitu, padahal jenengan enggak ya. Cuma saya tidur di dalam. Iya, orang lain malah yang lebih tahu. Cuma sering saya tidur di ambulan sering. Terus pernah nggak ngalami kejadian apa gitu selama jenengan tidur di ambulan itu? Ya.
Mimpi diliatin kah sosok atau atau mungkin apa ya? gitu Pak? Ya pernah satu kali, kebetulan pas waktu itu saya pas capek-capek, yo kita, ya alhamdulillah waktu selama di unit selama megang nyupiri di, nggak, ya alhamdulillah nggak pernah sakit lah, paling capek-capek dikit. Udah wajar itu. Kalau tidur, saya tidur di ambulan, Iya. wes saya tutup semua pintu kaca, saya tutup, tapi saya harus istilahnya untuk HP standby terus, jangan sampai istilahnya batu drop itu jarang, Harus on harus terus on ya. terus. On 24 Jadi tak jam. samping sanding terus itu, begitu kering langsung begitu kering. Sambo itu saya nggak tidur 3 hari 2 hari, yo bisa saya melayani untuk masyarakat. Itu pas capek-capeknya ya tidur itu jam 2 malam habis giat dari mana itu lupa. Saya tidur, pokoknya aku harap leren, tapi saya sih tetap siap, begitu ada telepon saya tetap siap. Iya. Biasa aku mbuh ke karepmu, aku arep leren ning kene sik. Nek syukur ya gelem mijeti aku gitu. Terus apa Pak? Ada hal apa Pak? Kejadian Itu. apa itu? Itu seperti, jadi seperti kayak mimpi itu, Mbak. Saya tuh kan mimpi itu berkelahi. Oh, kelahi. Kayak ya perasaan saya itu berkelahi. Jadi beberapa orang saya dikeroyok. Jadi posisi tidur saya itu kan itu kalau mobilnya madep ke sana ke barat itu kepala saya bisa di belakang muter gitu loh. Loh, Kok bisa? ganti posisi, Pak. Ganti posisi. Pindah posisi gitu Iya. ya? Nah, itu saya juga heran. Ini saya ya apalah berarti kayak mau. Ini begitu saya bangun awalnya Enteng. badannya enteng. Enteng ya. Iya. Padahal jenengan sendiri bukan tipe orang yang tidurnya gonta-ganti posisi ya, Pak ya? Iya, nggak pernah. Itu yang saya alami seperti itu satu kali. Wes yang kebetulan juga saya kan ya itu tadi pas capek-capek saya mau ngerti kayak mijeti aku ya apa. Mungkin cara dia mijit itu kayak berkelahi. Iya kan berkelahi. Terus pindah Tarik posisi. sana, tarik sini, tarik Iya, sini. terus Begitu pindah posisi tidur Pak Anto juga. kita bangun kok posisi loh. Kok wis maleh itu. Nah, yang takut itu keponakan saya. Yang dekat dengan rumah saya. Gitu loh. Mambelanmu goyang-goyang lek. Jadi dia itu juga ponakan saya itu ya gimana kalau masalah seperti itu Takut. Wes istilahnya dia itu kan pulangnya malam terus. Jadi Itu tahu gitu ya. dari jauh kalau mau pulang, kalau ada ambulans saya di rumah itu telepon istrinya dulu. Suruh bukain pintu dulu. Baru masuk. Karena mungkin dia udah punya Ya, terus pengalaman saya kan itu juga tadi. perasaan toh, Mbak. Iya. Terus saya tak parkirin di basecamp. Itu sering kali, wah nolek anggarannya, wah ya wes aku, walaupun dia tidak ngomong suruh mindahnya saya perasaan gitu. Terus ngalai tak manu ning basecamp, gua nek telepon langsung saya lari langsung ke basecamp. Kebetulan kan rumah saya sama basecamp kan deket. Ya paling enggak sampai 5 menit lah. Tuh. Ternyata yang ngalamin kejadian tentang ambulan itu nggak cuma Pak Anto. Ternyata tetangganya pun bahkan mungkin teman rumahnya pun mengalami juga ya. Balik lagi karena mungkin dari ambulan tersebut ya Mbak ya, yang beraura mungkin bisa dikatakan mistis juga, ya kan. Kita nggak bilang negatif ya, kita bilangnya mistis. Ya karena memang apa yang dia bawa itu adalah makhluk tak bernyawa dan itu berbagai kondisi kan gitu ya. Betul, Pak. Pak Anto sendiri sebagai sopir ambulan pastinya pernah mengalami di mana membantu atau membawa jenazah-jenazah mungkin dari korban bencana alam gitu, pernah Pak? Korban Itu bencana kan alam. mungkin dengan kondisi yang tidak utuh gitu pernah Pak? Itu yang saya maksud sih. Oh ya, nek kalau saya
pernah 1 kali bencana alam tanah longsor. Terus sama Di mana itu Pak? itu pada udah lama ya. Tapi nek untuk laka saya sering. Oh, Kalau laka lantas tuh sering. Yang hancur nggak utuh gitu sering, Mbak? Sering. Sering. Dulu di kebetulan laka lantas di sebelah Mako dan Kopassus itu sampai tidak utuh. Ih, Jadi istilahnya hancur. potong-potong gitu Pak? Ya, potong-potong. Itu kalau gitu berarti pas jenengan bawa itu di mobil langsung dijadiin satu di kain kafan itu atau gimana Pak? atau ada di Kita kantong? ada kantong-kantong. Ada kantong itu ya? Kan dari kebetulan ya dari kepolisian ada kantong kayak kantong kertas apa plastik. Ya kita Dipunguti gitu, Pak? iya, kita pungut. Itu berarti jenengan Kita sendiri yang memungut ya Pak ya? Ya, kita kumpulkan terus nanti kita bawa ke rumah sakit. Dan juga kita ya membantu istilahnya kan ngepas gitu Pak. Istilahnya Iya, posisinya ya. kepala, tangan, perut, kaki itu Jadi kita ketika di rumah sakit itu dirancang kembali posisinya. Iya, kita juga bantu. Karena untuk otopsi ya Pak ya? Ya. Visum dan sebagainya ya Pak ya? Terus misalkan Pak, kalau ada yang nggak ketemu mungkin organnya yang benar-benar nggak ketemu itu gimana itu kalau dari pihak rumah sakitnya sendiri, kepolisiannya sendiri itu solusinya gimana Pak kalau gitu? Nah, setahu saya Mbak, setahu saya itu untuk kondisi tubuh saya nggak ketemu ya. Intinya waktu itu istilahnya kalau kejadian malam ini ya kita yang ada dulu, yang ada dulu kita bereskan, kita bentuk lagi atau kita paskan posisinya yang kurang mana. Ya nanti toh itu ada istilahnya ketemu, belum yang ada yang ketemu. Ya nanti disusul. Disusulkan. Baik. Wah, sangat menarik. Kalau soal laka dan nggak utuh ini aku benar-benar tidak bisa membayangkan. Barusan yang dijelaskan oleh Pak Anto adalah real dari pengalamannya Pak Anto sendiri ya teman-teman ya. Jadi di sini tadi kita tidak membahas tentang SOP. Apa yang kita tanyakan tadi tidak berarti itu saklek SOP, tapi apa yang dialami oleh seorang driver ambulan seperti itu urutannya gitu ya. Wow, cukup menarik sekali malam hari ini. Ternyata sangat amat banyak ya cerita-cerita sebagai supir ambulan itu suka duka tuh pasti ada ya Pak. Ada. Dan mungkin masih banyak lagi cerita dari Pak Anto. Mungkin kalau diingat-ingat pun, karena beliaunya tadi kan dari awal sudah ngeling-ngeling, ingat-ingat yang sudah, karena kurang Saking lebih 10 banyaknya tahun sih, itu kan ya betul. cukup lama. Apalagi gitu. dalam sehari mungkin kalau yang dekat-dekat bisa lebih dari satu jenazah yang diantar dengan satu tujuan gitu kan. Kalau dihitung mah udah berapa Wow. Pernah juga Iya. rekor 1 hari 7 jenazah. Satu hari 7 pagi jenazah, sampai jam 3. 7 lokasi tujuan, Pak. Iya, Wow. pagi sampai 3 pagi. pagi. Capek 3 banget dini itu hari. pasti. Luar biasa. Nah, Dan itu berapa driver Pak Anto sendiri Dua. atau gantian? Gantian sama gantian. temennya itu? Jadi itu kan gantian. Kan kita kan juga tidak menutup kemungkinan kan berbagi tuh Pak. Juga kita kan relawan, pengennya kan cari pahala. Iya, betul. Setuju saya, Pak. Bergantian Iya. biar pahalanya itu bisa Berbagi. dibagi ke teman-temannya Merata. juga gitu. Luar biasa. Untuk Pak Anto sendiri nggak ada rasa takut sama sekali gitu ya Pak semenjak jadi driver ambulan terus mengantarkan jenazah dan mengalami kejadian-kejadian seperti itu nggak ada rasa takut sama sekali Pak. Kalau saya pribadi yang kalau masalah goib kayak seperti saya tidak takut. Yang saya takutkan satu Gusti Allah. Iya. Setuju, Pak. Saya setuju sekali. Yang penting kita
sinergi, istilahnya kita tidak mengganggu. Benar. Kemungkinan dia juga tidak mengganggu kita. Yang penting gitu. Itu poin Pak. Iya. Betul. Siap, betul. Setuju saya Apalagi gitu. Pak Anto ini kan sama timnya kan niatnya juga baik dan Iya. hal yang baik itu akan kembali ke diri kita juga pastinya. Gitu. Betul. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi Pak Anto? Kalau untuk keluarga Pak Anto sendiri nih Pak, Nah. sebagai keluarga kalau Pak Anto kan sebagai pelaku ya, jadi yang secara langsung bertemu dengan jenazah, membawa jenazah sampai tujuan. Kalau untuk keluarga Pak Anto sendiri pernah nggak sih Pak, maksudnya dengan pekerjaan Pak Anto sebagai driver ambulan mereka khawatir, mereka takut, mereka merasa cemas, ataupun mereka mungkin dapat godaan-godaan juga dari mungkin jenazah ataupun makhluk tak terlihat gitu, pernah juga Pak atau gimana Pak? Nah, untuk pribadi saya itu memang kita sudah niat saya membantu dan juga sebetulnya itu juga misalnya kita dari keluarga itu juga saya merasa salah, istilahnya yang harus kita dahulukan keluarga. Keluarga. Tapi karena kita panggilan jiwa, ya kita utamakan untuk masyarakat dulu saya. Tapi ya kita sharing, ya tidak ada salahnya. Tapi kita mendahulukan itu kan juga niat saya kan cari pahala. Dan toh ya alhamdulillah untuk walaupun kita meninggalkan keluarga ya Allah itu memberikan rezeki entah itu dari mana. Dari mana asalnya? Pasti ada, alhamdulillah ya. Ya bisa mencukupi, bisa menyekolah anak-anak. Iya. Bisa tercukupi Iya, semuanya ya Pak, alhamdulillah. kebutuhan-kebutuhan, terus mungkin dari biaya sekolah anak. Ya kembali dari awal itu tadi Mas, kalau kita niatnya baik, membantu orang itu semuanya akan kembali ke diri kita juga. Walaupun pekerjaan ini tidak memungut imbalan sepersen pun, tapi balik lagi ini adalah pekerjaan sosial. Dan keluarga yang terlibat dalam hal ini pastikan juga secara tidak langsung juga punya jiwa sosial juga, apalagi keluarga dari keluarga jenazah tersebut diantar ke keluarganya pasti juga akan memberikan semaksimal mungkin. Pasti saya yakin itu. Namanya juga manusiawi ya Pak ya. Iya, benar. Ya, ya itu rezeki lah. Iya. Dan karena itu tidak semua orang mau melakukannya, tidak semua orang itu bisalah seperti pekerjaannya Pak Anto ini. Dan ngomong-ngomong untuk sekarang sampai sekarang pun Pak Anto sendiri masih sering jadi driver Pak? Driver? Masih. Untuk sementara ya ini 6 tahun berjalan kita hanya freelance. Kalau misalnya ada teman atau dari komunitas lain membutuhkan saya, ya paling tidak kita koordinasi dulu, siap dan tidaknya. Ya kalau ada tetap saya insya Allah siap. Siap ya. Dalam kondisi apapun. Kalau untuk giat kemanusiaan, insya Allah saya siap. Berarti masih ya Pak ya? Masih, sampai Maksudnya sekarang tidak pun berarti masih. vakum total tidak ya Pak ya? Ya, Karena memang untuk driver relawan ambulan sendiri di saat ini itu sangat banyak ya Pak ya? ya, Soalnya kalau misalnya kita mengandalkan rumah sakit, mohon maaf, pasti juga sangat amat kurang. Gitu kan, apalagi setiap hari kan namanya juga dunia ini pasti ada lahir, pasti ada mati. Itu pasti. iya. Tapi biasanya kalau dari pihak rumah sakit itu kan kena biaya tuh Mas? Betul. Iya kena biaya. Sepertinya ada tarifnya. Ada. Ada tarifnya Pak ya? Iya, setahu gitu. Jadi mungkin kalau dari orang lain mungkin lebih enak pakai ambulan relawan, Nah, gitu kan? kebanyakan Kita sekarang memberikannya seikhlasnya, dan itu jauh lebih berarti ya. Maksudnya Meringankan. meringankan lah. Maksudnya mereka juga bekerja, ya kan? Iya. Kalau di rumah sakit kan sudah dapat gaji juga. gaji juga. Dan tarifnya pun kalau luar kota sama wilayah sendiri pun juga berbeda kan kalau rumah sakit. Tapi apapun itu juga mereka sama-sama bekerja. Ya, sama-sama kita butuh.
Yang penting pengantaran jenazahnya nggak via Gojek. Iya, betul. Tapi kemarin banyak loh berseliweran di TikTok itu loh. Bisa ya itu apa jasa pengantaran jenazah pakai motor, Mas. Oh, Itu ada. memang benar ada di luar Jawa ada. Benar-benar nekat banget itu. Serius itu? Iya, memang ada. Wow. Itu karena untuk alasannya ya, karena memang lokasinya itu nggak Medannya bisa sulit ya? dijangkau sama mobil, dan untuk jalan kaki pun memang ya karena jauh kan mungkin. Akhirnya itu via sepeda itu. Pernah Bonceng. lihat saya. Bertiga berarti pastinya. Nggak mungkin berdua. Enggak. Itu sama nyepeda sama jenazah aja itu di tali. Wow. Iya. Di tali. Iya, pakai tali tuh, bener-bener. Saya tuh sampai scroll lagi, ini beneran nggak sih, serius lah borongan tuh ini. Ternyata memang ada, bener itu. Iya, nekat, Salah di bener-bener nekat. NTT apa Sulawesi itu. Itu ya Pak ya? Memang kan, Pak? kemungkinan apa yang saya Medan lihat ya Pak ya? di grup itu kan masuk itu memang Medan. Jadi Medan ya, faktor jalannya utama itu Medan. faktor Kan, jalan. iya, memang luar Jawa Faktor itu jalan kemana, tidak iya. bisa untuk mobil, jalan kaki juga susah, bisanya pakai motor. Motor. Motornya motor khusus kayak Iya, bener Pak, bener. kayak trail itu. Jadi Betul. dipakai Oh. kayak apa Anto itu? udah paham. Apa? Kayu. Kayu, Iya, iya. bener, Kayak bener. kayu, papan itu. Iya. Itu nanti Kasih jenazah di tali kan Iya, Pak? di tali. Nah, Oh gitu. betul. Itu memang bawanya. kondisi jalan tidak mungkinan untuk Bawa pakai mobil mobil. ya. Iya, iya, iya. Itu jadi ada jasa pengantaran jenazah Sendiri loh itu malah. sendiri ya, pakai motor itu. Wow, benar-benar luar biasa itu makanya. Sangat menarik malam ini. Dan Ceritanya mungkin cukup banyak. ada cerita lagi Pak, sambil mengingat-ingat. Atau mungkin teman Bapak, rekan Bapak sesama driver mungkin ada cerita juga pernah. Yang pernah Bapak dengar ya, Ya, curhat. kalau dari Pak Anto sendiri kan memang dari awal tuh mentalnya udah, jiwanya itu udah nggak ada rasa takut sama Iya. sekali gitu loh. Setan yang takut atau arwahnya yang takut malah. Ya, dulu ada teman Iya. juga itu apa kita suruh istilahnya rolling lah, Rolling bergantian ya. bergantian posisi apa garasi. Jadi posisi garasi kita pindahkan di lokasi lain. Itu juga mau berangkat itu ya, mau ngambil di tempat saya itu wis, apa suruh nemeni pakai radio, pakai AT. HT. Jadi sepanjang dari perjalanan dari rumah saya sampai ke rumah basecampnya beliau di beda lokasi, itu suruh nemeni, kan radionya suruh ngidupin terus, ngobrol. Ini juga pernah sendiri, lain waktu itu apa itu diketok-ketok. Oh, Jadi seperti apa tok gitu. Kan sendiri dia. Ya. posisi pas di jalan ya Pak? Iya, dia jalan. Dia jalan diketok-ketok gitu, terus dia kan hati saya kan dua. Pegangan satu di rumah, portable satu. Jadi begitu jalan tuh mulai ngomong apa Pak? Anu diketok-ketok ya sesuk kanggo nek rangko ya sesuk. Oh, Tiga apa? kode. Ya ngeterke jenazah apa ngeterke pasien ora ngerti. Iya, iya. Tuh. Ya wis jalani wae. Wae ngene ra anu istilahnya ora kerasan ya engko tak balake ya monggo. Oh, pasti kalau driver ambulan tuh pekerjaannya itu 24 jam harus on dan Iya. banyak cerita juga. Seperti yang sudah Pak Anto ceritakan tadi ya Mas Angga ya. Jadi kalau Pak Anto sendiri mungkin udah peka, walaupun udah tidur pun kalau udah dengar suara langsung bangun. Apalagi udah biasa kan? Udah biasa kali Udah ya. semacam sudah menjiwai lah. Bener banget. Dari kecelakaan, bunuh diri, penemuan jenazah sampai istilahnya jenazahnya sampai istilahnya sampai belatungnya Pernah Pak itu?
sering Mbak. Di mana Pak itu dulu? Di posisi Yang dulu- masih ingat gitu? Dulu di Sambi ya. Di Sambi, Ya. Boyolali. Jadi ya Boyolali. itu tubuh misalnya sudah Penuhi belatung ya. Jadi itu korban pembunuhan atau memang meninggal? meninggal sakit. Oh, Dan itu udah lama gitu Pak? Udah lama. Maksudnya ditemukan Ketemu. mayatnya Ya, sudah kurang mukanya. lebih 3 sampai 4 hari ya. 3 berarti sampai udah 4 biru hari. gitu ya Pak ya? Ini sudah. 3 sampai 4 hari aja udah. Udah bolong-bolong juga berarti? Jadi sudah penuh. Terus orang misalnya mati di kamar, itu posisinya itu overdosis juga pernah. Kebetulan tetangga saya Waduh. itu yang jualan kita bisa evakuasi. Biasanya kita sinergi sama kepolisian. Polisian Sama pasti. reskrim itu. Kalau dari kepolisian udah cek, ini kondisinya ada, istilahnya tidak ada indikasi pembunuhan atau apa. Dari tim relawan masuk, Boleh menyentuh ya Pak ya? Iya. tapi juga ada tekniknya. Ya kita evakuasi, istilah jenazah, kan istilahnya saya udah busuk kan, itu juga ada teknik ya. Oh gitu. Ya, teknik supaya kita bisa. Kadang non saya kalau belum terbiasa yo itu kayak orang mabuk. Kayak orang mabuk dalam arti Ya, Karena aromanya, baunya itu kan iya, bau. ya kan bisa kita kalau ndak terbiasa muntah-muntah, Mbak. Pasti. Pasti gitu. Saya bisa bayangkan kok Pak. apalagi bangkai manusia kan ya. Iya. Sudah dipenuhi dengan belatung. Ya alhamdulillah dulu perjalanan seperti itu ya ada temen masih saya sharing-sharing caranya piye toh kita menangani jenazah seperti itu. Ada tekniknya. Dulu pertama awal kita ya wah rasanya ya wah kita ambil jenazah dari istilahnya dari Juruk Dari itu Juruk. sampai ke Tuban. Oh, Tuban. Kita yang ngambil Tuban. Tuban Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya dari ini loh apa Tuban. Tonggone Sriuning. kita masuk kan istilahnya ikut Bengawan Solo, ikut Kelly itu loh, hanyut Hanyut. Bengawan Solo Sampai di kebetulan dari Tuban. organisasi kita saya yang guru bawa Pak Kumis berangkat. bentuknya seperti apa itu Pak? Udah tuh saya dulu seingat saya itu dia jual gondrong tuh. Gondrong. Sampai gundul sampai tidak ada tinggal kepala. rambutnya ya, Pak, ya? Rambutnya tidak ada Oh udah nggak ada? Dulu udah. Mungkin karena terbawa. dari keluarga bilang kan gondrong rambutnya panjang sampai sana ketemu Udah gundul. udah gundul. Mungkin saking udah lama di air, Tuh, kalau pori-porinya nggak terbuka salah. kan, Bisa jadi. rambutnya Seminggu. jadinya lepas. seminggu 1 minggu itu Satu baru minggu. ketemu. Wah baunya lumayan jarak 10 meter udah. Nah itu awal mula kita juga apa istilahnya biar supaya negen nangani seperti itu kita bau piye. Ada caranya Pak ya? Oh, ada tekniknya. Saya nggak bisa membayangkan itu bau bangkai manusia. Jangan dibayangkan Mas Iwa. Gimana cara menanganinya? Kasih parfum. Dulu memang pertama kali kita dikasih parfum, Mbak. Iya. Jadi masker itu kan Kasih parfum. disemproti itu loh. Sampai nyupir itu, "Mbah, piye, Mbah?" "Ya, semprotin." Wah, sampai nyupir kan kencek. Iya. Terus kita Lagi. konvoy. Dari istilahnya dari Basarnas saya terus teman saya itu ambulan 2 sama dikawal dari Basarnas. Dan pengalaman sharing sama teman-teman terus saya dikasih tahu. Dan juga belajar dari Pengalaman teman-teman. yang pengalaman sudah teman PMI, dari relawan yang lain. Iya, iya, iya. Kita bersinergi silai dia bisa lancar terus saya dhewe ya safety. Ya, betul. Luar biasa. Jadi kayak Pak Anto ini sudah menghafal bau bangkai antara Iya. bau tikus,
bau kucing, Teknik-tekniknya sama juga bau sudah manusia. fasih, Iya. Wow. Kalau saya sih amit-amit jangan sampai. Masalah gini, seumur hidup saya itu belum pernah mencium yang namanya bangkai manusia kan ya. Itu aromanya gimana sih Pak? Ya nek saya itu nek dari apa ya? Nun sewu. Penasaran. Saking udah Kalau saya pribadi daripada bangkai tikus Iya. sama manusia itu masih nyaman manusia. Oh, sama Kalau tikus saya, Pak? iya. Oh, jenengan. Ya, Hah? Kok bisa Pak? iya. Saya juga belum tahu sih kalau bangkai manusia kayak apa. Cuman kalau tikus sih ya itu Apa udah mungkin nggak seringnya itu ya nggak tahu. Seringnya kita nangani seperti itu. Iya, terus Sama bangkai tikus kan. mungkin karena terbiasa tadi. terbiasa juga Jadi karena kan aromanya itu mungkin ya sudah terbiasa. udah biasa ya. Luar biasa Pak. Dan mungkin Pak Anto sendiri pernah ngalamin ketemu sama jenazah yang mungkin kayak di sinetron-sinetron itu Pak. Mungkin sebenarnya di masa hidupnya itu dia itu postur tubuhnya normal atau apa. Terus ternyata ada cerita juga kan berat setelah masuk mobil atau masuk ambulan. Terus jenengan ngerasa berat kayak gitu. Pernah nggak sih Pak? Kayak gitu Pak? Itu juga kita pernah mengalami seperti itu. Itu kita ngantar jenazah ya. Dari nah itu pas posisi orangnya itu kan masih muda, dan mahasiswa juga ya lumayan lah gemuk. Jadi kita antar ke Jakarta. Oh, nganternya ke Jakarta. Ya, ke Jakarta. Posisi ya juga istilahnya kalau tandu kan 4 orang itu kuat. Kuat, harusnya kuat. Itu kuat. Terus ya kita bawa juga Pak, apa namanya? Biasa kayak ndak bawa. Jadi begitu kita jalan mobil ya enak gitu. Nggak ada kendala, apapun. Gitu. Singkat cerita suatu saat juga ketemu sama jenazah. Ya juga saya gemuknya sama. Gemuknya sama. Cuma kita agak kewalahan sih. Kewalahan dalam arti Pak? Kewalahan untuk ngangkatnya itu loh, mengangkatnya tidak seperti yang Yang sudah itu kemarin-kemarin itu. Oh iya. Ya mungkin Dan dalam pribadi saya kan oh iya. Di istilah nun sewu. Iki dosane sithik. bisa dikatakan yang berat itu dosanya banyak gitu ya Pak ya? Nah, kita juga tapi ya itu ngaruh sih emang. Ngaruh sih menurut saya. Ya seperti sinetron ternyata ya Pak ya? dan juga pernah Mbak juga itu ngalami pas kita ada kecelakaan. Ya itu nabrak truk itu Mbak. Itu di sekitaran Solo juga ya, saya melihat lupa saya itu belah barat Purwosari itu. Oh, tengah kota. Di Bangju, nah, dari UNS maju dikit ada Bangju itu. Wah, Mas. Ada mana lama nggak pulang. Kecelakaan nabrak truk del. Itu kan sininya kan Itu motor atau mobil Pak? motor. Motor. Nabrak truk. Nabrak truk. Tangki itu malam itu. Kita ada kabar info, kita langsung sekitar jam 1 ya. Itu kita bawa ke rumah sakit sama kepolisian. Terus kita ikut juga masuk, istilahnya ikut bantu otopsi, mencari apa yang perlu catat sama kepolisian. Ya, kebetulan ya nyeleneh Mbak ya. Memang ya kita sempat marah sih. Lungo-lungo. Orang kok identitas ini Bang. Oh, tanpa Jadi pergi tanpa identitas. Itu agak susah itu. Iya, susah ya. gitu Pak. Ya alhamdulillah ya. Kebetulan juga pas posisi itu kan nggak mau Mas Mbak, itu nggak mau misalnya
kan biasanya kan apa merem toh itu. Pas itu nggak mau merem. Wah, berarti buka ya, Pak ya? Buka terus tuh matanya. Terus saya penasaran toh. Terus apa mis ngono golekno identitasnya. Wah, gua Pak. Nggak ada. Ini serang gua apa-apa kayak non sewu. Nah, bau. Terus lo ya sempat marah-marah nih kan agak jauh sedikit toh. Do geser itu apa teman-teman dari kepolisian itu. Tanya lemong. Mulanen wong kaya ngono bedhe dhuwur arung ya entek-entekane kan yo mati. Nek lunga-lunga nggawa identitas dadi sing evakuasi sing nulung iki gampang. Wong endi kan identitasnya kan cetha gitu loh. Nah, posisi itu begitu kan kita tarik ya kita usap gitu. Itu kan satu kali tuh. Saya sadar tuh matanya kedem, Pak. Kedem gitu. Masya Allah. Wis penting aku Jawab. tak jawab. Terus aku pun tak tulungi tak goleki istilahnya identitasmu alamatnya ngendi. Pentingnya tak share nang grup saya. Dapat Oh, lah. iya, dapat. Cepet ya, Pak ya kalau Iya, kayak gitu ya? Iya. Ya alhamdulillah kita ada grup-grup itu kan memperlancar, mempercepat. Juga sih kalau lewat Memang grup sih, sangat Mas. amat. Kan kalau ndak ada identitasnya kan cepat. Ini orang ini. Nah. Udah itu berarti, oh iya Pak, aku wong darah ngono aku. Saya nunggu sampai subuh. Sampai ketemu itu ya. Iya sampai tak bawa pulang, tak antar pulang sekalian. Kita nunggu sampai pemulasaran, dimandiin. Nah, juga ya ikut mandiin sampai di kafani tak bawa pulang, tak antar pulang ke rumah. Iya. Saya juga saya tidak minta imbalan apapun, yang penting jiwa saya bisa membantu. Iya. Saya seneng. Betul. Toh nanti suatu saat pasti ada misalnya coro-corone wong nandiri ngundang. Betul. Nah, juga kapan nggak ngerti. Iya. Iya, Yang penting kita kerja di relawan itu tidak memikirkan gaji. Iya. Niat baik akan kembali baik juga. Karena, Pak, kalau untuk pas saat jenengan bawa jenazah, itu pernah nggak sih Pak mengalami kejadian jenazah tersebut itu bersuara atau bergerak di dalam ambulan itu, Pak? Sempat sih, cuma mungkin ada apa istilahnya jalan rusak apa mumbul ya sudah pernah. Jenazahnya mumbul. untung nggak bengok ya, untung nggak teriak. Pernah juga itu. Tapi pernah Pak, maksudnya ada suaranya gitu atau mungkin manggil atau apa nangis atau mungkin Kalau suara, sering mungkin ya Pak. kalau saya belum sih. belum ya Pak ya? Cuma ada yang misalnya nangis pernah. Nangis pernah ya? Nangis. Karena kan kalau pas jenengan nyupir itu kan itu langsung belakang jenazah ya Pak? Jenazah. Maksudnya tidak ada Tidak ada penghalang, tidak ada penghalang, tidak Los langsung itu, los los, kan iya. Pak? Tepat belakang. Pernah juga nangis itu pas ya itu. Kita dari rumah sakit Solo kita antar ke Jakarta. Jakarta. Kebetulan itu pas cuma dikasih Google Map aja. Jadi pihak keluarga naik mobilnya Oh, ditinggal. pribadi, kita ditinggal kasih alamat Google Map udah. Jadi Wah, ya agak alhamdullah repot juga tuh. Tapi bisa agak repot. nyampe. Bisa Itu sampai berdoa. Sampai itu kan pernah tak lihat gitu. Kok yo saya kan dalam hati berkata istilahnya, kok yo tegel-tegel keluarganya. Nah iya tuh. Iya, harusnya kan ditemani. Harusnya dulu temenin lah. ditungguin lah. Tapi balik lagi kemungkinan tuh dari pihak keluarga sebenarnya mau nemenin, cuma mungkin takut bisa jadi sih. Iya sih. Kita positif tingginya di situ sih. Karena posisinya kan perjalanan juga jauh. Ya walaupun itu keluarganya, tapi ya namanya balik lagi kan kayak gitu ada orang yang takut juga kan. Wajar sih manusiawi. Iya benar-benar. Kita positif tingginya itu sih. Saya rasa seperti itu juga. Iya, Pak, betul, Pak. Nah itu saya kan penasaran.
Baik itu kan yang di belakang saya, teman saya Yang nyetir. yang nyetir, ya sobat tak tili aneh gitu loh. Nggih. Ya. Itu sampai kan dari rumah sakit kan saya juga ngerti, dari rumah sakit intinya saya yang membersihkan, saya yang istilahnya memandikan, yang apa istilahnya yang ngejasi saya, yang pakai pakaian. Iya, jadi ini Kan tahu kan dah istilahnya bersih dong. Jadi perjalanan saya beranikan diri, koyo tekan ya Allah. Saya buka, saya wis monen sing ngerti Gusti Allah sama saya berdua. Itu nangis, Nangis dia jenazahnya. dengan air mata. Ya Allah. Ya walaupun dia itu non sewu, beda agama, tetap saya punya keyakinan saya betul. doanya secara Islam. Ya, hapus pokoknya sudah antar sampai tujuan. Itu jelas banget ya Pak, air mata yang Iya keluar ya? jelas, itu saya dalam posisi sadar. Saya kan sama nemenin temenku itu, enggak ngantuk itu ada Biar gak hiburan. ngantuk ya, giliran gantian. Daripada jadi di depan juga enggak apa-apa. Ini kan saya merasa kasihan toh. Enggak ada keluarganya kan. Iya. Inilah walaupun itu sudah berwujud isanya sudah jadi jenazah. Iya. Itu juga sempat kita pengalaman dari Boyolali sampai ke Pemalang, ya, sampai ke Surabaya sana. Jadi itu malah keluarganya penuh. Saya Yang menit. kebetulan juga jatahku nggak mulia. Jadi ya, sandingan sama itu jenazah itu mau yang itu tidak di sana. Jadi ada macam apa? Tidur sama jenazah sudah hal biasa, sudah menjadi hal biasa nih kalau Pak Anto ini ya. Yang penting saya punya keyakinan saya tidak takut seperti itu. Yang penting yang saya takutkan Allah. Ya. Baik. Nggak kerasa ya Mbak Neti ya. Iya, Kita dari sudah. tadi ngobrol, ternyata waktunya juga sudah cukup Sudah berjam-jam loh ini tadi kita lama. ngobrol. Ada. Mbak, Ini cuma ngobrol, biasanya kita kan Iya, penelusuran kan biasanya ya. penelusuran. Tapi karena cerita dari Pak Anto tadi juga cukup menarik sih ya Mas Angga ya. Betul. Cukup menarik dan mungkin dari teman-teman yang mungkin nonton video ini Ya. mungkin punya pengalaman atau cerita mistis, cerita horor atau apapun yang pengen berbagi dengan kami, kalian semua bisa di DM atau komen di via YouTube Ya. ya. Boleh. Yang punya pengalaman-pengalaman seperti Pak Anto juga boleh. Oke, Mas Angga? Sudah di penghujung acara. Ya. Saya Mbak Neti mengucapkan terima kasih Terima banyak kasih kepada banyak Pak Anto. buat Pak Anto. Pak Anto ya, Sama-sama. terima kasih Yang sudah sudah mau hadir di podcastnya kami untuk berbagi atau sharing ceritanya Pak Anto selama menjadi driver ambulan relawan. Nah, maka dari itu banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Benar. Balik lagi, segala profesi itu pasti ada risiko. benar. Ya kan, segala profesi pasti ada risiko. Dan salah satu profesi yang malam ini kita bahas memang saya patut acungi jempol sekali. Dan semangat untuk para teman-teman driver relawan ambulan. Relawan ambulan. Teruslah menjadi orang yang berjiwa besar, orang yang berbakti kepada negara ini dalam urusan mengantar jenazah sampai tujuan. Semangat terus, berjuang rupiah. Pejuang rupiah dan juga driver-driver ambulan yang mungkin saat ini lagi nonton film yang mungkin saat ini lagi nonton video ini. Semangat buat driver-driver, sehat selalu dan semoga Allah selalu melindungi kalian semua dimanapun kamu berada. Dan selalu memberikan keselamatan. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anto ya sudah mau bergabung malam hari ini bareng kita semua.
Oh ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Dan sekali lagi saya tegaskan buat teman-teman semuanya yang mempunyai kisah mistis, yang ingin berbagi dan sharing dan menceritakan pengalaman-pengalamannya kepada kita semua, boleh untuk komen di YouTube. Yes. Atau di DM via TikToknya Dimensi Alam Official. Betul sekali. Nanti bisa bergabung bareng kita ya Mas Angga ya? Iya. Oke. Boleh. Mungkin cukup sekian dari kami. Percaya nggak percaya? Kita berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.